Ada banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin di waktu saya yang singkat ini saya mau tanya kepada Bang Timbul. Ya, Bang Timbul, ada pertanyaan dari masyarakat, kalaulah JHT ini dicairkan setelah 56, misalnya lah ada si Fulan, JHT-nya 30 juta. 20 tahun lagi apa artinya 30 juta? ya, jadi dana pekerja ini ya total yang dikelola oleh BPJS Tenaga itu sekitar 500-an triliun. Untuk jaminan hari tua dananya sekitar 430-an triliun. Ya, seperti tahun lalu hasil investasinya itu 27 triliun. Ya, dan ini dikembalikan kepada peserta. 2016 7,19%, 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. 2017 7,82%, 2018 6,26%, 2019 6,02%, 2020 5,63%. Kita tunggu nih 2021. Tetapi di atas suku bunga deposito rata-rata bank pemerintah. Pertanyaannya tadi seperti ini. Kalau dia punya duit 30 juta Ya. sekarang, tetap diinvestasikan, rata-rata ambil 5%. 5% kali 30, 1,5 juta per tahun. Kali 20 tahun, berarti tambah 30. Jadi uangnya yang sekarang 20-30 juta itu, tambah 30. Jadi ada 60 juta. Lebih Jadi, banyak gitu ya? jangan khawatir uang itu akan jadi stuck. Enggak, itu tetap dikelola, tetap diinvestasikan. Diinvestasi di surat berharga negara, deposito, saham, reksadana, penyertaan, dan properti. Nah, itu semua pun harus hati-hati. Ya. Dan itu pun kalau kami dari BPJS World mengawasi, itu sudah sesuai dan dengan kehati-hatian. Misalnya saham. Saham itu belinya harus LQ45. Nggak bisa saham-saham biasa. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya memang kembali, ini kan program jaminan kehilangan pekerjaan baru nih. Demikian juga Permenaker 2. Banyak yang nolak, memang wajar mungkin. Perlu sosialisasi. Nah, memang tentunya Permenaker 2 ini kan akan berlaku nanti 3 bulan lagi, bukan hari ini. Jadi kalau hari ini ada yang ter-PHK boleh silahkan. Jangan didoain juga ya. Jangan juga didoain. Nah, artinya nih pemerintah, BPJS Tenaga ayo sosialisasi supaya masyarakat mengerti bahwa namanya program jaminan hari tua, bukan jaminan hari sekarang. Nah, filosofinya untuk masa tua. Menarik. Sekarang saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, sebenarnya kalau dari para pekerja dan juga buruh ini maunya apa sih? Tetap ingin dicairkan sepenuhnya JHT ini? Atau mungkin poinnya yang tadi cuma 10% untuk kebutuhan lainnya dinaikin lah marginnya mungkin 30%, itu sudah deal atau mungkin menjadi jalan tengah atau bagaimana? Ya, pertama harus diingatkan ya, perlu saya luruskan. Masyarakat yang hari ini memberikan kritikan terhadap satu kebijakan, bukan kekhawatiran tentang persoalan uang yang tidak berkembang gitu. Karena memang selama ini ketika ada iuran setiap tahun itu ada uang pengembangan dari iuran JHT tersebut gitu. Nah, yang menjadi persoalan kan kaum buruh ini kan dari persoalan upah, dari persoalan pesangon, karena persoalan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menurunkan atau mendegradasikan tentang hak yang selama ini didapatkan oleh kaum buruh gitu. Nah, dalam situasi hari ini di mana sebenarnya kalau kita lihat dari upahnya yang terjadi kenaikan hanya 1,09% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan membawa sebuah kesulitan yang memang dialami oleh kaum buruh hari ini. Nah, persoalannya adalah ini menjadi kegelisahan kaum buruh, dan kemudian yang tidak bisa diterima oleh kaum buruh adalah ketika mereka mengiur gitu ya, dikelola oleh BPJS, karena iurannya akan dipotong lewat perusahaan akan menyetor kepada BPJS, dan BPJS melakukan memberikan pemanfaatan ataupun melakukan pengembangan lewat investasi, perbankan, dan yang lain kan gitu. Nah, problemnya adalah ketika kaum buruh yang ter-PHK, yang hari ini negara melegitimasi tentang labor market flexibility, tentang tenaga kerja yang semua sektor di PKWT kan dikontrak. Misalkan para buruh, dia sudah bekerja 20 tahun, umurnya masih jauh dari 56 tahun. Ketika mereka terdesak dalam kebutuhan kehidupan mereka akan berpikir bagaimana berusaha. Ini kan menjadi problem bagi kaum buruh gitu. Nah, padahal Permen
sebelumnya sudah mengatur jelas gitu ya tentang persoalan pembayaran tunai dan masa tunggu 1 bulan gitu. Nah cukup hal seperti itu saja gitu. Padahal selama ini toh uang buruh juga digunakan untuk kepentingan investasi kok, untuk dilakukan pengembangan walaupun ada uang pengembangan yang diterima oleh kaum buruh. Tapi saya ingatkan kembali JKP itu adalah syaratnya harus 12 bulan gitu kan gitu sudah menjadi keanggotaan, itu yang harus diingatkan. Jangan bukan berarti kemudian dengan bentuk kritikan kita ini adalah bentuk sebuah hal yang kemudian selalu dianggap kita tidak relevan gitu ya. Sejak dari awal kita bilang SJSN ini bukan jaminan sosial tapi asuransi kok gitu ya gitu. Nining, terima kasih sudah menangkap. Istilahnya sebagai rangkuman saya mungkin kepada anggota DPR kita Pak Rahmat sebagai representasi dari rakyat, ibaratnya untuk kasus buruh kecil dengan gaji yang tidak seberapa sudah jatuh tertimpa tangga dengan kasus begini. Belum lagi kesejahteraan mereka juga tidak baik dalam hal aturan. Apakah peraturan menteri ini digugurkan dengan banyaknya kontra yang terjadi atau bagaimana? Begini, sekali lagi saya sampaikan bahwa niat pemerintah baik sekali ya dalam rangka untuk memberikan perlindungan. Terlepas kemudian sudah ada produk permen ini, saya kira suatu hal yang bisa kita review, kita dialogkan dulu. Yang penting adalah dialog dulu. Bagaimana kegunaannya, apa manfaatnya. Ternyata masih banyak di luar sana para pekerja yang belum tahu isu-isu liar yang termakan. Ternyata nanti uangnya hilang, kemudian BPJS dikelola tidak profesional. Faktanya kok. Itu yang diluar sana. Jangan-jangan uangnya tidak keluar. Nah untuk itu saya kira kebijakannya keluar itu didialogkan. Saya ingin menyampaikan dulu. Jadi artinya gini Mbak Nining, saya ingin sampaikan dulu bahwa isu itu begitu luas, begitu liar di sana. Sedangkan niat baik itu belum diterima oleh masyarakat. Untuk itu saya kira marilah kita dialog dengan baik dengan kepala sejuk, kepala dingin. Kita juga paham masyarakat yang ter-PHK. Yang penting adalah kemungkinan ada di review sangat mungkin. Kita berikan kemudahan, karena uang itu adalah uang rakyat. Saya kira kita berikan opsi barangkali ada masa transisi. Barangkali dalam masa transisi itu adalah pemerintah berdialog secara intens dengan teman-teman pekerja begitu. Baik, terakhir singkat saja Mbak Dita, dengan adanya petisi yang menolak mengenai aturan ini, apakah pemerintah akan lanjut terus dengan konsekuensi banyak yang menolak ataukah masih memberikan ruang diskusi sementara? Aturannya sudah jadi, apalagi yang mau didiskusikan, bagaimana? Diskusi itu selalu penting Mbak dan wajib. Diskusi itu selalu wajib, dialog itu penting, wajib. Jadi apapun nanti akhirnya, karena ini masih sampai 3 bulan berlakunya, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk datang ke Kemenaker, para pembuat petisi, ya kita diskusi, dialog dimanapun. Kami membuka diri juga di DPR, nanti kita akan sampaikan, kita akan florkan juga di DPR. Jadi kami menunggulah ruang-ruang dialog dengan teman-teman di kantor, di Kemenaker atau dimanapun. Kami siap untuk menjelaskan ini supaya nggak ada salah paham dan jangan ada anggapan bahwa kita ini zolim dan secara sengaja merugikan anak-anak teman-teman. Terima kasih Mbak Dita Indasari, terima kasih Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Mbak Nining Elitos, terima kasih Bang Timbul. Ini mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk masyarakat dan pasti kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir. Masih ada waktu beberapa bulan lagi, kita tunggu nanti bagaimana akhirnya. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.